hari ini kita juga datang dari stakeholder atau elemen industri ya, di tengah-tengah kita, yaitu narasumber kedua kita adalah Bapak Kemal Abdurrahman Masih, Field Relation and Community Enhancement, Medco INP Natura Limited. Beliau melaksanakan studinya di Sarjana Teknik Ilmu dan Teknologi Kelautan Universitas Hasanuddin, lalu melaksanakan Magister Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung. Beliau berpengalaman sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Laut Indonesia, staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Dinamisator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, Tim Leader Public Outreach ConocoPhillips Indonesia, dan saat ini di Medco INP Natuna selaku Field Relation and Community Enhancement Manager. Selanjutnya dipersilahkan kepada Pak Kemal Abdurrahman untuk memaparkan inovasi investment sosial dalam perspektif. Iya, makasih. Tadi saya mau protes kenapa terlalu banyak ini ya pengalamannya, kelihatan tuanya nanti. Tapi intinya teman-teman terima kasih atas kesempatannya ini. Saya memulai kegiatan sosial itu nggak sengaja gitu ya. Mungkin saya ya walaupun ini bocoran setelah lulus S1, sebelum lulus S1 saya itu adalah peneliti bawah air gitu ya, ya termasuk SpongeBob. Nah tapi ternyata setelah di tahap akhir itu ada beberapa kegiatan LSM yang mengemuka sampai saya pikir barangkali ini juga salah satu jalan untuk menerapkan ilmu saya. Akhirnya saya gabung lah di Yayasan Konservasi Laut gitu ya, bukan gabung sebenarnya saya buat NGO untuk bisa mengakomodir, mendampingi pendampingan sosial buat masyarakat pesisir. Nah, ternyata setelah berdiskusi gitu, melakukan kegiatannya, kok jadi banyak hal yang betul-betul saya nggak tahu gitu ya. Akhirnya memang belajar gitu, ada beberapa kursus gitu. Saya Pak Ivan betul-betul saya hanya kursus di lembaga swadaya masyarakatnya Bina Swadaya itu untuk mengetahui bahwa oh ternyata bidang sosial yang dikembangkan itu seperti ini gitu ya. Ya ini buat saya sebenarnya bukan excuse bahwa saya tidak secara mafhum dan teoritis bisa seperti Pak Ivan, bukan. Saya betul-betul belajar kegiatan pengembangan masyarakat ini sambil jalan aja gitu ya. Kemudian yang saya mau gambarkan di sini adalah secara teori gitu ya, itu memang banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan. Tapi di dalam melakukan dulu sih kita bilangnya Komdev ya, sekarang ya berubah karena saya pindah di perusahaan baru gitu jadi Community Enhancement. Dari tata kelolanya SKK Migas itu sekarang udah jadi PPM bahasa Indonesia sih sebenarnya, jadi program pengembangan masyarakat. Tapi saya lihat bahwa ada benang merah bahwa ya kalau mau melakukan kegiatan Komdev ya memang harus ada di situ tuh, ada di masyarakat gitu. Nah, yang saya juga perlu garis bawahi, teman-teman saya itu ya saya bekerja sama tim ya satu tim gitu ya. Dan secara ya kalau mau membahas secara teori memang saya akan minta tuh teman-teman gitu. Salah satu expert saya itu ya Mas Fahmi nih. Lulusan sini juga gitu. Jadi ada 2 lulusan sini yang bantu saya secara aktif ya. Ada juga sekarang sih udah pindah perusahaan. Tapi intinya bahwa secara teori gitu memang harus didukung gitu. Karena apa yang kita baca di masyarakat itu yang harus kita terjemahkan gitu. Kalau istilahnya Pak Ivan itu harus berani gitu ya. Nah itu tadi keputusan untuk mengambil, taruhlah misalnya ini program mana sih yang menjadi kunci atau kalau kita bantu program ini akan berhasil gitu. Itu kan harus diambil keputusan dari sekian banyak program yang mungkin bisa mengangkat kehidupannya masyarakat gitu. Nah ya karena ada relasi tadi, saya punya kekuasaan untuk memutuskan. Saya putusin deh program ya misalnya
balai benih ikan gitu atau program penanganan stunting gitu. Itu diambil memang banyak sekali teori-teori yang harus saya masukkan dan pertimbangan karena perusahaan saya, oh ya slide-nya nggak jalan-jalan ya. Oke, maaf. Ini deklarasi. Jadi perusahaan saya itu TBK gitu ya di Medco Energy gitu ya. Sehingga konsep-konsep sustainability itu harus menjadi dasar yang kuat. Kenapa? Karena kalau tidak ya mungkin orang akan ya kami butuh investor juga, kami butuh orang-orang atau lembaga-lembaga yang bisa memberikan pinjaman untuk membuat kita juga ya sebenarnya kalau usaha itu kalau tidak ada yang mau kasih pinjam Mbak, itu nggak bagus gitu. Jadi memang kita harus jualan bahwa kami ini sangat menarik untuk bisa investor-investor itu menanamkan modal kayak gitu. Itu modelnya gitu sehingga memang banyak sekali hal yang harus kita lakukan, pertimbangan SDGs tadi. Kemudian belum lagi kita punya hal-hal yang diatur oleh negara ya. Jadi kalau perusahaan migas itu diatur oleh SKK migas. Jadi bagian negara itu tetap ada tuh. Ini Medco ini multinasional, ini ada di Oman, ada di Thailand, ada di Amerika juga gitu. Tapi di Indonesia kami punya 9 wilayah kerja aktif. Aktif maksudnya berproduksi ya. Dan ada 3 atau 4 wilayah untuk yang eksplorasi untuk migas ya. Nah sementara yang lain ada power, kemudian ada powernya itu ada ada yang tenaga surya, ada juga geothermal gitu. Di geothermal itu ada 3 Pak, ada di Ijen, ada di Sarula itu di Sumatera Utara. Dan perusahaan kami juga sengaja mempertontonkan bahwa kami ini sangat memperhatikan sustainability. Kami ini sangat memperhatikan SDGs gitu ya. Untuk itu tadi secara performance si perusahaan itu nanti akan banyak investor datang, saya mau tanam saham atau investasi di situ. Nextnya Mas. Ini tempat saya dan Mas Fahmi kerja nih, ini di Natuna nih, di wilayahnya mungkin sangat kecil banget ya, tapi di sana itu ada ladang migas gitu ya di wilayah Indonesia. Kami punya kira-kira 16 platform yang menghasilkan minyak dan gas. Minyak dan gas. Next Mas. Ini contoh-contoh platform yang ada yang rig-nya, ada yang kayak kapal ini FPSO gitu, storage. Kemudian ada tempat mengubah gas juga. Tapi storage ini biasanya dipakai untuk nunggu penghasilan minyaknya ditampung, kemudian nunggu lifting, nunggu kapal yang datang itu. Next. Ya ini tadi kerangka keberlanjutan yang ada di Medco. Saya mungkin nggak perlu jelaskan in detail gitu, tapi teman-teman kalau ini mungkin bisa dapat materinya untuk didiskusikan. Saya mungkin terbuka juga kalau memang mau, nanti saya titip email atau nomor telepon kalau mau diskusi lebih lanjut. Next Pak. Nah ini standar nih, yang saya cerita tadi gitu. Saya ya mau tidak mau kami harus menggunakan standar ini. Kenapa? Yaitu tadi perusahaan harus kelihatan baik gitu ya dan mampu memenuhi standar-standar ini. Bahkan ya kalau yang internasional mungkin teman-teman nggak tahu ya, teman-teman udah familiar gak nih yang dengan ISO 29000, 26000. Nah, itu bagian yang perlu sekali dipelajari adik-adik ya. Kenapa? Karena itu standar yang memang digunakan untuk mengukur kita jalannya benar atau enggak gitu. Ini perspektif industrinya ya. Kemudian secara nasional ada beberapa hal yang memang harus kita ikuti. Misalnya proper itu sebenarnya dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Itu disebut itu voluntary gitu, tapi kalau kita ikut itu kita menjadi perbincangan nasional bahwa satu industri misalnya industri saya
itu ternyata ratingnya hijau gitu, hijau. Biru itu comply, hijau itu udah beyond compliance. Dia sudah memenuhi unsur-unsur aturan gitu, kemudian sudah melakukan hal-hal yang bisa menghasilkan itu hal-hal yang positif buat masyarakat ataupun lingkungan. Kemudian ada PTK. PTK itu sebenarnya peraturan tata kelola gitu yang ditetapkan pemerintah untuk kami ikuti gitu. Jadi semua ada aturannya. Next, Pak. Nah, ini yang saya mau gambarkan bahwa kebijakan pengembangan masyarakat itu kan ya buat saya di Kemendes aja itu banyak. Sekarang di Kementerian Koperasi juga menerjemahkan pengembangan masyarakatnya udah dengan pakem koperasi gitu ya. Dan di tempat lain juga seperti itu. Jadi ya buat saya sih sebenarnya adalah kita harus tahu kira-kira di mana perusahaan itu bisa fit gitu ya. Fit dalam arti kata tentu kita kalau ada masalah gitu jangan lari gitu, tapi harus diselesaikan gitu. Selama ini juga kegiatan saya tidak tutup informasi bahwa kalau pertanyaannya ada nggak kegiatan atau program-program pengembangan masyarakat saya yang tidak berhasil? Saya bilang ada. Dan dari situ kita belajar bahwa ya mungkin kita perlu arah dari program itu kita perlu dibelokkan sedikit atau memang program itu nggak cocok di situ sehingga kita ya tidak mengulangi kesalahan. Tapi kalau dibahas lebih luas kan pertanyaannya semua industri itu mau menyebut bahwa kegiatan Komdev saya itu berhasil gitu. Itu pakemnya gitu. Bahkan ada beberapa industri sejenis dengan saya itu punya KPI untuk GM-nya itu harus propernya emas. Proper yang dari LH itu. Karena melihat itu sebagai ya sesuatu yang memang perlu di-achieve gitu ya. Nah kalau di perusahaan saya mungkin masih menyebut nggak perlu emas, yang penting kamu comply aja. Jadi kalau proper di saya itu biru itu kami udah dikasih hormat lah gitu ya. Tapi begitu dia hijau gitu ya, itu akan istilahnya sampai ke level manajemen yang tinggi gitu diomongin wah ini Natuna hijau lagi gitu ya. Nah seperti itu. Tapi intinya bahwa itu tadi di mana kita fit, di situ perusahaan akan menetapkan bahwa saya mau yang ini gitu ya. Sama SDGs gitu. Jadi setiap program analisanya itu sampai ke situ. Kita mau menyelesaikan SDGs mana ini? Atau kalaupun kita menyentuh SDGs, taruhlah misalnya penguatan pendidikan gitu ya. Bagian mana yang kita sentuh gitu? Oh ternyata bagian pendidikan, Mas Fahmi punya program sekolah adiwiyata namanya. Jadi udah running cukup lama gitu ya. Awalnya kan cuman lingkungan gitu, tapi ternyata ada garis yang tebal gitu ya, yang ke peningkatan kualitas pendidikan sehingga program itu kita ramu supaya bisa ada networknya yang bisa jalan untuk membuat bahwa kita tidak bisa melihat program itu hanya sebagai program lingkungan, tapi bisa di dalam kegiatan pendidikan. Jadi mungkin next ya Mas, ini juga sama sih, rujukan yang saya sebutkan itu sama. Jadi intinya bahwa kalau teman-teman di sini mau ya buat saya sih sebenarnya teman-teman lulusan teman-teman senior teman-teman itu teruji nih bahwa keilmuannya itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Cerita setiap program itu kita harus evaluasi, ya kan Pak? Itu ini benar nggak sih ini? Nah metode evaluasinya itu ya buat saya sih banyak sekali dan setahu saya gitu ya. Mas Fahmi udah memberitahu bahwa ini metode evaluasi ini udah ada seperti ini semuanya gitu. Dan kalau adik-adik mahasiswa punya pengetahuan dan mahir atau bahkan pakar gitu ya, mungkin aja itu menjadi nilai plus teman-teman gitu untuk masuk di industri ini atau minimal bisa bergabung dengan Pak Pur untuk melakukan evaluasi karena itu penting itu karena ya kalau program saya ya saya itu harus minta orang luar
yang independen untuk melakukan evaluasi. Kalau enggak kan ya sama aja sih sebenarnya, jadi jeruk makan jeruk. Ini program yang ada sih. Sebenarnya ada beberapa kegiatan yang bisa kita jelaskan gitu ya. Dari kegiatan individu, satu program ekonomi, program pendidikan gitu. Kemudian kita buat menjadi programnya itu interlinkage gitu ya. Bahwa ada kegiatan lingkungannya. Oh ternyata misalnya ini Pak, saya mau kasih contoh kegiatan ketahanan pangan. Ansih pada saat itu kita masih berpikir, oh ini kita membuat orang-orang tahu bagaimana cara dan menentukan sumber gizinya untuk mereka nih. Karena terus terang di daerah saya itu di Natuna itu kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi sayur itu rendah sekali Pak. Walaupun tanahnya subur gitu, jadi tapi intinya setelah itu gitu. Nah setelah kita jalan ternyata kita punya program pengelolaan sampah gitu ya, yang menghasilkan pupuk. Itu juga kita pikir lah ini hasilnya pengolahan sampah ini harusnya bisa menjadi input di program ketahanan pangan. Dan kami ini di daerah terluar gitu ya. Jangankan pupuk gitu ya, gitu ya. Bahan makanan aja itu kadang-kadang putus pada saat tertentu ya, misalnya musim barat gitu ya, musim angin barat, sehingga ya itu tadi gitu kebutuhannya sangat tinggi, padahal kita tidak bisa dapat gitu ya, termasuk pupuk. Next Pak, ini yang saya cerita tadi gitu ya, yang lingkungan. Kemudian next. Ini kegiatan BBI yang tadinya hanya untuk memelihara indukan ikan untuk dibuat memijah gitu ya. Ternyata sekarang merambah bahwa adik-adik SMK kelautan perikanan justru belajar di tempat itu untuk beberapa hal, misalnya pelihara induk, kemudian kultur pakan alami gitu ya. Dan itu bisa kita provide gitu ya, kita bisa adakan dengan ya itu tadi. Sekali lagi bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak bukan kami sendiri yang lakukan gitu. Kita selalu memanggil ekspor gitu ya. Termasuk teman-teman perikanan di IPB gitu ya. Itu menjadi staf staf ahli. Tenaga ahli untuk melakukan atau mensupervisi kegiatan-kegiatan ini. Itu aja mungkin dari saya gitu untuk jadi bahan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal ya, tadi kita sudah sama-sama mendengar perspektif dari dunia usaha ya Pak Kemal maupun dari industri dalam konteks inovasi investasi sosial ini. Tentu semua perusahaan ingin ya di comply dengan peraturan-peraturan berkaitan dengan pengembangan masyarakat yang tadi telah disampaikan.